أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأخيار. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala ahli tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin.
Kita akan membahas pada kesempatan ini satu tema yang sangat fundamental di dalam ajaran Islam, yakni sekitar sholat. Ya. Dan nanti secara khusus juga mengisyaratkan tentang sholat lail dalam hal ini. Sholat kita sebagaimana ketahui adalah sebagai salah satu rukun utama di dalam Islam. Memiliki posisi yang sangat khusus dalam memperkuat dan meneguhkan spiritualitas manusia. Ibadah sholat ini bukan hanya sebagai kewajiban syar'i, ini suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang yang mengklaim diri muslim. Tetapi lebih dari itu sebenarnya dia adalah jembatan penghubung antara hamba dan penciptanya, yang mengarahkan jiwa dan raganya menuju suatu kesempurnaan dan keagungan yang sangat tinggi. Jadi sholat agak berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena itu dia bisa dipandang sebagai pilar yang paling kokoh dan basis spiritualitas yang sangat kuat sekali. Artinya seorang yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi dalam sholatnya, itu niscaya akan mengantarkannya pada ketinggian spiritualitas, akan mengantarkannya pada kekokohan spiritualitas. Dan itu mungkin salah satu alasan mengapa sholat itu dikerjakan 5 kali dalam sehari, dalam 3 waktu. Dan sholat tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kita ketahui sholat itu harus dikerjakan dimanapun, dalam kondisi apapun. Menjadi perkara yang sangat urgen di dalam menghubungkan spiritualitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ketahui bahwa sholat itu memiliki efek yang sangat signifikan di dalam penguatan dan pengokohan spiritualitas kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di situ ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian setelah itu yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sedekah atau khidmat kepada manusia dalam hal ini itu nomor 2 setelah salat. Jadi seorang yang sudah menegaskan bahwa dia itu beriman kepada yang gaib. Nah, amal pertama yang mesti dilakukan adalah sholat. Kemudian berkhidmat kepada manusia. Jadi khidmat kepada Allah dulu dikuatkan, baru khidmat kepada manusia. Jadi khidmat kepada manusia itu sebenarnya tidak lain adalah manifestasi dari khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya berbanding lurus dengan semakin tinggi pula khidmat kita kepada manusia. Ya, khidmat kepada manusia itu jangan dibatasi pada khidmat, pada pemberian hal-hal yang bersifat material saja, dalam makna yang lebih luas. Memberikan ilmu atau apa saja yang
memberikan keuntungan kemanusiaan, memberikan manfaat secara spiritual kepada orang-orang mukmin secara khusus. Nah, sholat yang memiliki efek signifikan terhadap penguatan spiritualitas kita, pengokohan spiritualitas kita, ya, dan mengantarkan manusia pada spiritualitas yang sangat mendalam dan kedekatan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya memiliki syarat-syarat yang juga ketat. Salah satu syaratnya adalah kehusyuan itu. Ya, di dalam Al-Qur'an ditegaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi beruntunglah orang-orang mukmin yang sholatnya itu khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk inilah itu menjadi faktor yang sangat berpengaruh di dalam mengubah manusia, menyempurnakan ruhani manusia. Di dalam Al-Quran sendiri, dalam ayat surah Al-Quran Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, segala bentuk kekejian syar'i atau kekejian moral, baik dari sisi syariat maupun secara moral lebih luas lagi, itu akan terhalang ya, dari orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mungkin ada yang bertanya, begitu banyak orang yang sholat tapi korupsi juga semakin merajalela, kekejian, kemaksiatan, dan perbuatan dosa juga. Masjid ramai pada satu sisi, tapi kemaksiatan juga ramai pada sisi yang lain. Ya, jelas bahwa faktornya itu karena manusia yang sholat itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Dia tidak tahu apa tujuan sholat. Dia pikir sholat itu hanya sekedar gugur kewajiban dan menghapus dosanya. Karena itu setelah dia sholat, lakukan dosa lagi. Sholat lagi, terhapus lagi dosanya. Jadi sama sekali nggak memberikan efek tentunya. Ya. Nah, sholat yang baik, sholat yang khusyuk bukan hanya berdampak pada perbuatan manusia dari sisi syar'i maupun dari sisi etis, itu juga berpengaruh di dalam perolehan dan pencapaian ma'rifat seseorang yang merupakan dasar atau asas dari perbuatan kita. Orang yang sholatnya khusyuk, yang sholatnya baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas, itu niscaya akan bisa mendaki gunung setinggi apapun gunung makrifat itu. Dia mudah memahami sesuatu. Dia mudah memperoleh pengetahuan. Karena itu hal yang sangat menarik di dalam hal ini adalah bahwa sholat sebenarnya tujuan dasarnya adalah pencapaian ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu pada dasarnya adalah tujuannya sangat-sangat tinggi sekali, yakni ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Di dalam satu hadis dikatakan as-sholat mi'rajul mu'min. Mi'raj itu artinya naik ke atas. Ya, jadi orang yang sholatnya khusyuk itu akan mendekatkan dirinya pada suatu alam yang sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali, sedemikian sehingga dia bisa menyaksikan apa yang mesti dia saksikan, apa yang layak dia saksikan melalui proses pendakian spiritual itu, melalui sholat itu. Nah, dari penyaksian itu nanti, di situ dia bisa menguatkan atau mengaktifkan akalnya untuk bertafakur gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita menyaksikan sesuatu dulu, baru mentafakuri apa yang kita saksikan. Nah, makanya di dalam penjelajahan intelektual, para filosof itu sangat menyarankan manusia untuk
bisa lebih mudah memahami sesuatu, dia harus melakukan pensucian batin juga di samping penjelajahan intelektual. Karena menyaksikan sesuatu, realitas, baru memahami itu lebih mudah daripada mencoba melakukan penegasan intelektual dulu, pembuktian intelektual dulu, baru melihat. Itu sesuatu yang lebih baik. Makanya kan mata kita yang mata lahirnya itu bisa menyaksikan perkara yang bersifat empiris. Itu setelah kita menyaksikan kan kita disuruh merenungkan apa yang kita saksikan itu. Jadi amal ibadah yang sangat ditekankan setelah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis dikatakan sebagai sholat, ya. Di dalam satu hadis yang dikutip di dalam kitab Biharul Anwar, ya. Di dalam kitab Biharul Anwar ini Imam Ali alaihissalam bersabda, "Usikum bisolah wa hifdhiha fa inna khairul amal wa hiya amududdin." Nah, ini menarik. Imam Ali bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian untuk menjaga sholat dan memeliharanya, karena sholat adalah sebaik-baik amalan dan tiang agama kalian." Jadi sebaik-baik amalan yang tentunya amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membantu orang itu juga amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi itu sebaiknya setelah kita mengintensifkan atau bisa juga bersamaan, tapi yang pasti bahwa sholat itu mendahului amal-amal yang lainnya sebagai basis bagi perilaku-perilaku setelahnya. Nah, di satu sisi juga sholat itu tiang agama. Agama jika ingin kokoh, ingin tinggi, itu tiangnya harus kokoh dan tinggi pula. Ya, sholat yang khusyuk akan melahirkan pengokohan terhadap agama itu sendiri, dengan dan mengantarkan manusia pada satu realitas yang sangat tinggi. Nah, kembali Imam Shadiq alaihissalam, ya, bersabda, "Lamma su'ila an afdalil a'mal ba'dal ma'rifah." Imam Shadiq alaihissalam bersabda, "Ma min syai'in ba'dal ma'rifah ya'dilu hatis sholat." Jadi Imam Shadiq alaihissalam bersabda ketika ditanya tentang amalan terbaik setelah mengenal Allah, beliau bersabda, tidak ada satupun setelah mengenal Allah yang setara dengan sholat. Jadi sholat itu perkara yang sangat-sangat penting sekali di dalam proses perjalanan spiritualitas kita. Jadikan itu sebagai amalan-amalan yang utama di dalam keseharian kita. Nah, berkaitan dengan sholat malam itu berdasarkan hukum fikihnya dia bersifat mustahab muakkad. Nah, kalau kita lihat begitu banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan sholat malam ini. Jadi kenapa sangat utama? Karena orang yang melakukan sholat malam pasti punya motivasi dan kehendak yang kuat. Karena nggak mungkin orang melakukan sholat malam tanpa motivasi dan kehendak yang kuat. Karena dia akan berhadapan langsung dengan kecenderungan alami manusia untuk senantiasa santai dan nyaman gitu ya. Orang kalau lagi tidur berat kemudian harus bangun untuk sholat malam, itu memang butuh energi, butuh kehendak dan motivasi yang kuat. Jadi orang yang melakukan sholat malam niscaya memang dasarnya itu irada yang kuat. Nah, kita lihat misalnya di dalam hadis ya Biharul Anwar jilid 87, Rasulullah bersabda, 2 rakaat salat di tengah malam lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat sholat di tengah malam. Jadi sholat tengah malam itu tidak mesti 11 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa semampu kita yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian Imam Ja'far Shadiq alaihi salam juga bersabda,
harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan 8 rakaat sholat di akhir malam itu serta 1 rakaat witir adalah perhiasan akhirat. Ya. Dan terkadang Allah mengumpulkan semua perhiasan itu bagi sebagian orang. Jadi ada orang di dunia ini punya harta, ya, juga punya anak-anak. Artinya secara material dia memiliki perhiasan duniawi. Nah kalau dia juga pada saat yang sama memiliki perhiasan duniawi itu, dia juga melakukan sholat malam, maka dia memiliki kedua-duanya. Perhiasan duniawi dan perhiasan akhirat. Dan orang yang tentunya memiliki perhiasan, ya indah. Ya. Indah di mata masyarakat, kalau yang memiliki perhiasan material itu, harta benda dan anak-anak, dan indah juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang utama itu adalah sholat malam, karena perhiasan duniawi ini kita akan tinggalkan, ya, dan bersifat sementara, sementara perhiasan akhirat itu bersifat abadi. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat tengah malam itu memiliki perhiasan ukhrawi, dan itu yang lebih kita butuhkan. Lebih lanjut di dalam kitab Biharul Al-Majid 87 ya, halaman 144, Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya kecuali karena 2 hal. Pertama, memberi makan kepada orang lain, dan kedua, melaksanakan sholat malam ketika manusia sedang tidur. Jadi dalam hadis ini menariknya, Nabi Ibrahim alaihissalam naik pada level yang sangat tinggi sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena sholat malam. Di samping tentunya memberi makan orang lain. Di sholat malam ini, walaupun dia sunnah muakkad, itu memiliki peran signifikan di dalam memposisikan manusia di hadapan Allah, dan sangat cepat sekali prosesnya dalam mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat cepat sekali. Karena di situ ada irada yang sangat kuat. Ya, orang yang melakukan sholat dengan irada yang sangat kuat, dengan ma'rifat yang sangat tinggi, itu tentunya sangat cepat. Ya, akselerasinya itu sangat tinggi dalam proses mengantarkan manusia pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penguatan spiritualitasnya. Nah, begitu banyak hadis ya berkenan dengan itu. Di sini saya membawakan satu hadis lagi ya, berkenaan dengan salat malam. Afdalus shalah ba'da shalatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat terbaik setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan setelah malam, setelah tengah malam. Dilakukan di tengah malam ya. Setelah 12, jam 12, kalau misalnya kita khawatir tidak dapat, ya bisa sholat sebelum tidur, jam 12, jam 1. Tapi yang ideal itu sebelum masuk subuh. Ya. Nah, itulah beberapa hadis yang bisa saya antarkan berkenaan dengan sholat malam. Yang intinya bahwa sholat itu merupakan basis spiritualitas yang sangat kokoh, yang sangat kuat bagi manusia. Setelah itu, khidmat kepada manusia dalam konteks dimensi sosialnya itu menjadi perkara yang juga memiliki peran signifikan. Jadi ada 2, yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi 2 faktor ini itu memiliki efek yang sangat dahsyat ya. Jadi khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat, dan khidmat kepada masyarakat dengan berbagai cara yang diajarkan oleh Islam.
Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Nah, kita sekarang ingin meneruskan tafsir Al-Fatihah sekaligus sampai Maliki Yaumiddin. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta ini. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Kasih, Maha Sayang. Maliki Yaumiddin, yang menjadi penguasa atau pemilik pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadat dan kepadamu kami meminta tolong. Kita akan menjelaskan semua ayat itu sekaligus. Dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ada 5 nama Allah. Disebut Al-Asma Al-Khamsah. Ada 5 nama Allah yang akan kita bicarakan sekarang. 2 sudah kita bicarakan sebelumnya, tinggal 3 lagi. Nama yang pertama adalah Allah. Yang kedua, Rabbul Alamin. Yang ketiga, Ar-Rahman. Yang keempat, Ar-Rahim. Dan yang kelima, Maliki Yaumiddin. Ada 2 macam nama-nama Allah itu. Satu nama Allah yang mencerminkan kebesarannya, keperkasaannya, keluar biasaannya, dalam tanda petik kekerasannya. Nama-nama seperti itu membangkitkan pada diri kita rasa takut. Dan dalam tasawuf nama-nama itu disebut sebagai nama-nama yang menunjukkan jalaliyah. Al-Jalal, kalau kata An-Namarishimo. Satu lagi nama yang menimbulkan kepada kita perasaan cinta, perasaan dekat. Nama jalaliyah membuat kita jauh dari dia. Ada jarak yang tidak terhingga antara kita dengan dia. Bahkan tidak boleh kita memikirkan kedekatan kita dengan dia. Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai dia sesuatu pun. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada persamaan antara kita dengan dia. Dia adalah zat yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, yang di dalam doa pagi hari ketika kita menitipkan keluarga kita, harta kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita titipkan kepada jalaliyah Allah, kepada kemaha perkasaan Allah. Astaudiullahal aliyyal a'lal jalilal azima dini wa nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa ikhwanil mu'minina wa jami'a ma razaqani rabbi wa jami'a ma ya'nini amru. Aku titipkan kepada Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha perkasa, agamaku, keluargaku, hartaku, anak-anakku, semua yang telah Allah karuniakan kepadaku, dan semua orang yang hidupnya menjadi tanggunganku. Aku titipkan semua. Sesudah itu
Astaudiullahal marhubal makhufal mutadadi'a li azamatih. Aku titipkan kepada Allah yang ditakuti, yang disegani, yang siapa saja bergetar di hadapannya. Aku titipkan kepada Dia yang ditakuti oleh seluruh yang maujud ini, diriku, agamaku, dan seterusnya. Nah, yang dipanggil di situ adalah jalaliyah Allah, kemahaperkasaan Allah, yang kalau Allah menghendaki tidak satu pun yang bisa menolaknya. Posisi kita di hadapan jalaliyah Allah adalah posisi seorang hamba, seorang budak, sehingga yang sebetulnya inginnya lari sih dari Dia itu karena takutnya. Tapi ketika kita lari itu, kita diambil Dia dan dihempaskan di hadapan Dia. Kita menjadi budak yang melarikan diri, tapi tidak bisa. Kita mau lari tapi tidak bisa. Dalam bahasa Arab itu budak disebutnya abd, abdi, abd, abdun. Kalau budak yang melarikan diri disebutnya abiq. Abiq artinya budak yang melarikan diri. Biasanya kalau budak melarikan diri itu, dia dipenuhi ketakutan kalau diketemukan orang, kemudian dibawa ke hadapan tuannya. Karena pasti tuannya akan menghukum dia dengan hukuman yang luar biasa, dengan hukuman yang berat. Nah, kita ini adalah abiq ini, yang berusaha lari tapi tidak bisa. Mau lari dari kerajaan Tuhan ini kemana kita lari? Lari dari raja manusia gampang, lari dari kerajaan Tuhan susah. Walaupun raja itu sangat perkasa. Sekedar selingan kecil saja, mudah-mudahan hanya 1 menit aja. Ratu Zubaidah itu yang membangun air untuk para jemaah haji. Mau mendekati Mina itu masih ada mata air Zubaidah yang dibangun udah ratusan tahun dan memberikan minuman kepada para jemaah haji sepanjang sejarah. Jadi Ratu Zubaidah adalah seorang lady yang sangat dermawan. Begitu dermawannya sampai ada seorang sufi yang takjub, ini betapa besarnya pahala Ratu Zubaidah ini, karena dia sudah menginfakkan hartanya untuk membangun sungai yang menjulur dari Syria sampai ke tanah Arab dan memberi minum kepada para jemaah haji sepanjang sejarah. Betapa besar ini pahalanya. Kemudian seperti biasa, sufi itu tertidur mimpi dan dapat jawaban. Pahalanya sudah aku berikan kepada rakyat yang memberikan hartanya kepada ratu itu, katanya. Tapi saya tidak bermaksud cerita itu, cuma itu teringat aja. Ratu Zubaidah ini satu saat bertengkarkan dengan Sultan Harun ar-Rasyid. Lalu Harun ar-Rasyid waktu itu raja yang sangat perkasa. Timur dan barat dikuasainya, sampai dia menyombongkan diri mengatakan, matahari tidak pernah tenggelam dalam kerajaanku. Sebab kalau dia tenggelam di ufuk timur, itu berarti muncul di kerajaan sebelah barat. Dalam pertengkaran itu, pokoknya Ratu Zubaidah diusir. Kamu harus meninggalkan kerajaanku dalam waktu 1 jam. Dan kalau lebih dari 1 jam kamu masih berada dalam kerajaanku, aku bunuh kamu. Kemudian singkatnya cerita seperti biasa, Ratu Zubaidah hilang, dicari orang mana-mana, seluruh kerajaannya memang tidak ada. Setelah beberapa hari akhirnya diketemukan Ratu Zubaidah berada di masjid. Tangkap, dia harus dibunuh karena masih berada di kerajaannya, walaupun sudah lebih dari 1 jam. Lalu kata Ratu Zubaidah, saya lari dari kerajaanmu menuju kerajaan Tuhan. Saya lari dari rumahmu menuju rumah Tuhan. Jadi memang ketika dia di masjid, karena saya sudah tidak lagi berada di kerajaanmu, saya sudah berada di kerajaan Tuhan. Citra itu bagus itu ya, untuk menunjukkan bahwa kita bisa lari dari kerajaan manusia kepada kerajaan Tuhan. Cuma itu cumanya yang sangat menyakitkan. Masa kerajaan Tuhan dibatasi di masjid aja? Lebih kecil dari kerajaannya Harun ar-Rasyid. Ya, tapi itu pikiran yang nakal. Sebetulnya kalau dengar cerita jangan terlalu kritis. Yang menunjukkan kerajaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, itu disebut nama-nama Jalaliyah. Itu bagian dari
jalalnya Allah. Kemudian ada nama-nama Allah itu yang menunjukkan ke kasih sayangnya, ampunannya, anugerahnya, kenikmatannya, pemeliharaannya, pengayomannya, pemberian rasa amannya. Nama-nama itu disebut nama-nama Jamaliyah. Sachiko Murata dalam buku The Tao of Islam yang ada terjemahannya menyebut yang pertama itu dimensi dari Divine Majesty, dari kemahaagungan Tuhan. Yang kedua itu Divine Beauty, keindahan Tuhan, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Asmaul Khamsah ini, yang 5 ini, kita menemukan kedua aspek dari nama Allah itu. Jadi Jalal Allah dan Jamal Allah itu kedua-duanya ada. Walaupun seperti yang terdapat pada seluruh ayat Al-Quran, nama-nama yang menunjukkan jamalnya Allah lebih banyak dari yang menunjukkan jalalnya Allah. Kalau kita berbicara tentang Allah sebagai penghukum kita, yang akan mengazab kita pada hari pembalasan, yang akan menegakkan keadilan, kita bercerita tentang Jalaliyah Allah. Dan Jalaliyah Allah ini dalam asma yang 5 itu hanya disebut satu kali, yaitu di ujung Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Yaumuddin artinya hari pembalasan. Din di situ bukan agama, tapi al-jaza, pembalasan, hukuman. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. Allahumma ya Allah, curahkan padaku di bulan ini rahmat-Mu. Anugerahkan padaku petunjuk dan penjagaan-Mu. Bersihkan hatiku dari segala celah, wahai yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang beriman.